Sekarang lanjutkan ya kuliah pengendalian kualitas kita. Jadi UTS itu udah dilihat ya nilainya. Nah, lebih rajin lagi belajarnya, tingkatin ya. Semoga UAS lebih baik lagi nilainya. Ya, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu analisis kapabilitas proses atau proses capability analysis. Nah, jadi ini berkaitan dengan kapabilitas proses. Nah, apa itu kapabilitas? Berarti kita melihat seberapa capable, seberapa baik gitu, seberapa layak gitu ya suatu proses itu berjalan. Artinya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita akan menganalisis seperti ya, seberapa baik keberjalanan suatu proses itu jalan. Dalam hal ini berarti kan dalam menyesuaikan ya hasil dari proses produksi itu terkait dengan spesifikasi produk yang sudah ditetapkan. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dalam membangun peta kendali itu pada prinsipnya kan menilai ya yang sudah berjalan, tapi secara keseluruhan proses itu capable atau tidak, sehingga menghasilkan output yang sudah dibahas dalam perancangan membangun peta kendali. Ya, ini kalau kita lihat secara natural ya, bahwa suatu proses terkait dengan nilai yang sudah kita tetapkan, dalam hal ini mu gitu ya, yang berkaitan dengan spesifikasi ini sebagai mu, ternyata nilai yang dihasilkan dalam suatu proses produksi tidak betul-betul mutlak tepat nilainya mu ya. Pasti ada yang namanya pergeseran secara alamiah ya. Bisa dia bergeser lebih besar dari mu dan juga lebih kecil dari mu. Nah, pergeseran itu akan ada batas-batas yang bisa kita toleransi. Nah, ini yang disebut dengan natural toleransi limit, yaitu batas toleransi natural bahwa nilai-nilai itu akan bisa bergeser. Maksimum ke atasnya itu plus 3 sigma, berarti ini UNTL-nya berarti kan upper ya. Upper natural toleration limit, mu plus 3 sigma. Kemudian ke bawah, berarti itu lower ya, LNTL, lower natural toleration limit. Itu berjarak min 3 sigma. Sehingga kalau kita lihat, intervalnya ini akan ada rentangnya sebesar 6 sigma ya, dari ujung paling minimum, lower, sampai yang uppernya. 3 sigma, di mana nilai serentang 6 sigma ini dapat mengcover persentasenya segini atau kurang lebih 99,73% dari populasi secara keseluruhan. Nah, untuk itu kita akan menghitung gitu, bagaimana perbandingan kapabilitas proses yang sudah dibuat gitu, dengan spesifikasi limit. Jadi kan kita punya spesifikasi ya, jadi misalkan spesifikasinya adalah 10 spesifikasi. Itu adalah 10 plus minus 0,5 misalnya. Nah, maka di sini akan kita peroleh bahwa USL, upper specification limitnya berarti kan 10 plus 0,5, berarti kan 10,5. Di sisi lain LSL-nya adalah 9,5 gitu kan. Jadi di sini akan dihasilkan rentang sebesar 1 ya. Dibanding dengan yang di bawah ini sebenarnya adalah tadi ya, UNTL dikurang LNTL ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya proses capability ratio atau
dilambangkan dengan CP ini kita membandingkan ya antara spesifikasi yang sudah kita tetapkan berbanding atau variansi dari spesifikasi toleransi yang kita toleransikan di batas spesifikasi dibanding dengan yang di bawah sebaran variansi secara alamiah gitu ya. Jadi yang di sini bersumber dari spesifikasi yang ditetapkan, gitu ya. Di sini variansi secara alamiahnya seperti apa. Jadi kita membandingkan ya, sesuai nggak kira-kira sebaran itu? Kapabel nggak antara yang kita tetapkan dengan yang terjadi pada prakteknya secara alamiah. Nah, kemudian karena kita itu sifatnya melakukan sampling ya, maka untuk mendekati nilai CP itu berarti kita dekati dengan nilai CP topi, di mana sigmanya ini kita peroleh dari yang ini ya, dari sigma topinya dihasilkan dari R bar dibagi dengan D2. Ini yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini sebagai estimator ya, nilai rasio CP itu berdasarkan dari nilai sampel yang kita kendalikan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi akan ada 3 kemungkinan ya, namanya juga sebagai rasio ya. Jadi bisa CP-nya itu besar dari 1, bisa tepat sama dengan 1, dan kecil dari 1. Nah, kalau dia besar dari 1, berarti mana yang lebih besar? Rentang LSL atau rentang specification limit atau rentang LNTL? Sudah terlihat ya slide-nya ya. Sudah, Pak. Ya, jadi kalau CP besar dari 1 ini kan berarti yang di atas tadi kan USL ya. USL kurang LSL per UNTL kurang LNTL besar dari 1. Artinya USL kurang LSL itu besar ya dari UNTL kurang LNTL rentangnya itu ya. Nah, terlihat contohnya seperti ini. Jadi ini rentang LSL ke UNTL rentangnya segini, tetapi pada secara natural dia hanya sesingkat ini. Nah, artinya di sini prosesnya secara alamiah jauh lebih sempit ya dari yang kita tetapkan variansinya. Tetapi secara umum ternyata ini tidak terlalu baik. Karena ketika kita memberikan toleransi yang terlalu lebar, tidak terlihat itu, tidak terdeteksi kalau seandainya
ini misalnya mu awal gitu ya, sudah bergeser ke mu1. Ini kan terjadi pergeseran gitu ya, lebih ke kanan gitu ya, karena dia masih berada di dalam rentang yang lebar. Karena secara specification limit dia masih di toleransi. Nah, ternyata ini tidak baik ya, kalau ketika kita memberikan terlalu lebar. Bisa terjadi pergeseran nilai mu atau terjadi pergeseran keakuratan, atau sebaliknya terjadi, atau hal yang lainnya adalah pergeseran dari kepresisian sigma tadi sudah bergeser menjadi sigma 1, sehingga kalau kita lihat ini sudah lebih lebar dari sebelumnya. Nah, jadi itu yang terjadi kalau seandainya kapabilitas prosesnya itu besar dari 1. Kemudian kalau CP-nya 1, artinya di sini kita rentangnya sama ya antara selisih LSL, WSL, dan LNTL, UNTL. Akan tetapi di sini juga ada kelemahan ya, bisa saja terjadi pergeseran nilai mu-nya ke mu1, tetapi tidak terdeteksi karena misalnya katakanlah rentangnya tetap. Jadi misalnya ketika antara LSL specification limitnya kita tetapkan ya, kalau misalnya 10 plus minus 2. Nah, di sini kan sebenarnya sudah USL-nya 12, LSL-nya 8 gitu ya. Tetapi secara natural misalnya sudah terjadi pergeseran, misalnya UNTL-nya adalah misalnya 11, LNTL-nya 7. Nah, ini kalau kita hitung CP kan CP di atas 12 kurang 8, ini 4, di bawah juga 11 kurang 7-nya 4 ya, sama dengan 1. Ya, jadi rentangnya tetap sejauh 4 itu rentangnya, tapi ternyata sudah pergeseran ya. Karena yang di bawah ini 4 ini dihasilkan bukan lagi dari 12 kurang 8, tapi sudah 11 kurang 7. Nah, ini yang menjadi kelemahan kalau CP-nya 1. Apalagi kalau CP-nya kecil dari 1 ya, artinya rentang yang ditetapkan dari spesifikasi limit ini lebih kecil dari natural function limitnya. Artinya akan ada nilai-nilai yang berada di luar toleransi specification limit, berarti termasuk daerah alfa ya, daerah yang diarsir ini, produk yang berada di atas dari USL ini ya, dan di bawah dari LSL. Artinya kita memberikan specification limit ini toleransinya terlalu sempit. Karena secara natural ternyata penyebarannya jauh lebih lebar dari yang kita tetapkan. Artinya perlu kita sesuaikan untuk memperlebar itu, menambah tingkat toleransi dari nilai spesifikasi limit yang kita tetapkan. Nah, kemudian parameter lainnya yang kita sebut sebagai nilai P ya, yang menunjukkan persentase berapa yang berada dalam batas pengendalian yang kita tetapkan. Berarti ini P ini sebagai 1 dibagi CP dikali 100%. Jadi ini kan nanti persentasenya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi itu melihat kedua sisi ya, kalau ini adalah parameter yang melihat kalau misalnya ternyata toleransi kita itu cuma satu arah atau one side ya, dimana kita misalnya hanya melihat sisi atasnya saja,
atau sisi bawahnya saja. Yang pertama itu CPU, berarti ini toleransinya berkaitan dengan nilai yang berada di sisi atas ya. Jadi seperti apa pergeseran yang ada di sisi atas, berarti itu CP yang upper, CPU, itu dilihat sebagai USL kurang mu dibagi dengan 3 sigma. Jadi dia cuma melihatnya satu arah gitu ya. Yang di upper nih. Kemudian kalau di bawah CPL berarti yang lower gitu ya. Di sisi bawah. Ini yang CPL. Yang dilihat selisih antara mu dengan LSL dibagi dengan 3 sigma. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang misalnya ternyata tidak terlalu mementingkan kedua arah ya, jadi cuma satu arah yang menjadi toleransi limitnya. Ini tetapan-tetapan biasanya yang diberikan di tabel gitu ya. Jadi misalnya kalau CP yang bisa kita gunakan ya untuk secara praktikal, misalnya untuk existing proses, untuk two side misalnya diberikan tetapannya biasanya 1,33, kalau one side 1,25 dan seterusnya. Jadi ini biasanya untuk yang makin kritikal atau makin kritis itu kita perlu memberikan toleransi yang lebih besar rasionya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini diberikan ada 100 data, tabel tentukan capability prosesnya. Di mana diketahui spesifikasi limitnya adalah ini ya, 264,06 plus minus 3 kali S-nya yaitu 0,02. Jadi X barnya kita dapatkan, kita hitung rata-ratanya gitu ya, 264,06, kita hitung standar deviasinya 32,02, jadi kita peroleh nilainya adalah mu plus minus 3 sigmanya adalah 264 plus minus 96. Kemudian tentukan misalnya nilai CPL yang ingin kita cari. Spesifikasi limitnya adalah yang di bawahnya 200. Berarti X bar tuh kita gunakan untuk mengaproksimasi nilai mu. Berarti mu-nya 264 kurang 200 per 3 sigma, 3 kali 32. Jadi kita peroleh CPL-nya 0,67. Kemudian untuk melihat ya seberapa peluang bahwa dia itu berada di nilai kurang dari 200, berarti kan kita bisa gunakan distribusi Z gitu ya, di mana Z-nya ini diperoleh dari X kurang mu per sigma. X-nya kita peroleh 200, sigmanya 264 per 32. Jadi diperoleh Z-nya min 2. Min 2 nanti kita lihat di tabel Z. Diperoleh probability-nya adalah 0,00228 atau 2,28%. Jadi kurang lebih persentase bahwa terdapat probability peluang nilai yang kurang dari 200 ini adalah 2,28% atau 22.800 ppm. Jadi kita gunakan distribusi Z ya. Sebenarnya kalau dia lebih dari 100 kan sudah bisa dianggap normal gitu ya.
Kemudian ini CPK ini untuk melihat mana yang lebih kritikal ya antara CPU dan CPL. Jadi kita lihat mana yang minimum, itu yang lebih kritikal gitu ya. Nah, ini contoh menghubungkan antara CP dan CPK. Jadi CPK ini untuk membantu ya mengevaluasi kalau seperti hal yang tadi. Kalau misalnya CP-nya 1 ternyata kita tidak bisa mendeteksi adanya pergeseran. Nah, ini contohnya misalnya di gambar A gitu ya. Antara CP dan CPK-nya sama-sama 2, artinya dia masih tetap berada di new yang tepat gitu ya. Kemudian kalau gambar B, CPK-nya jadi 1,5, artinya di sini sudah ada pergeseran gitu ya ke sisi kanan. Kemudian CPK sampai nanti kalau misalnya CP-nya itu sudah makin ke bawah, sudah artinya dapat kita simpulkan bahwa ternyata nilai dari spesifikasi limit yang kita tetapkan itu ternyata sudah tidak relevan lagi dengan nilai secara natural yang terjadi gitu. Jadi ini contoh ilustrasi yang melihat bagaimana CPK bisa membantu kita mengevaluasi nilai yang tidak terdeteksi oleh CP. Nah, kemudian ini untuk menentukan gitu ya confidence interval dari CP, berarti kita menggunakan pendekatannya chi-square ya, mana USL per 6S ini bisa disederhanakan menjadi CP topi ya. Tergantung berarti nanti ini berapa jumlah sampelnya N dan tingkat kepercayaannya alfa. Ini untuk yang CPK. Ini contohnya ya. Jadi ditetapkan bahwa USL-nya 62, LSL-nya 38, untuk R-nya 20. Jadi dari suatu standar sudah diperoleh bahwa S-nya ternyata 1,75, tentukan dengan tingkat kepercayaan 90%, confidence intervalnya berapa interval kepercayaan dari CP. Nah, artinya kita cari ya nilai CP topinya dulu, berarti dari USL kurang LSL per 6S. 6S-nya berarti 1,75, USL kurang LSL-nya 62 kurang 38, 42,29. Kemudian untuk membangun confidence intervalnya, alfa-nya berarti 5% ya, berarti alfa per 2-nya adalah 0,025. Berarti ini kita lihat dari tabel, untuk R-nya 20, berarti degree of freedom-nya 20 kurang 1, 19. Gunakan yang 2,29 ini ya,
2,29, CAR 8,91 dari tabel per 19, yang di kanan 2,29 kali akar 32,85 dari tabel dibagi 19. Kemudian ini contoh untuk yang perhitungan CPK. Dari tadi udah dapat CPK-nya 1,33, angkanya 20. Berapa perkiraan dan nilai confidence interval dari CPK-nya. Nah, kemudian kalau CP-nya itu diasumsikan tidak normal, ya misalnya kurang dari 30 gitu ya, kita bisa menggunakan CPC, di mana CPC itu USL kurang LSL per 6 akar I per 2 dikali dengan ekspektasi X dikurang T, di mana T itu adalah setengah USL tambah LSL. Nah, ini C barnya itu kalau dari super N jika ekspektasi sigma XI dikurang T, berarti ini dimutlakkan gitu ya. Jadi C-nya ini untuk enggak nih ekspektasi itu. Mana C-nya ini, intervalnya ini C plus minus T apabila N-1 SC per akar R, di mana SC adalah deviasi yang diperoleh dari nilai itu terhadap C barnya masing-masing. Nah, ini untuk confidence intervalnya. Nah, ini contohnya untuk kalau kita misalkan untuk menggunakan peta kendali ya. Jadi misalnya ini peta kendali X bar R, ini datanya udah ada nih. Ada 20 batch, dimana setiap masing-masing ini kita ambil datanya sebanyak 5 sampel. Berarti ini X bar berarti rata-rata dari 5 ini, R berarti rank dari maksimum kurang minimum di masing-masing baris. Kita bisa bangun dulu peta kendali R barnya, X barnya. Kemudian setelah kita peta kendali R dan peta kendali X itu, kita hitung ya. Untuk pendekatan mu berarti ini X double bar, berarti rata-rata keseluruhan. Kemudian sigma-nya itu didekati dengan R bar, rata-rata R, dibagi D2 dari tabel untuk N-nya. Nah, dan kita bisa misalnya hitung CPL gitu kan. Dari dan seterusnya. Nah, kemudian dari
capability ini, bahwa variasi yang terjadi, oh